Bab 550. Bahkan modal dan bunganya. Manajer Glenn, saya tidak peduli dengan hutang orang lain, tetapi ibu mertua saya memiliki 800.000 ditambah dengan bunga. Anda sebaiknya mengembalikan uangnya. Kenzie tidak memiliki terlalu banyak omong kosong. Pria bernama Glenn, jika dia ingin memotong daging ibu Panduwinata, dia hanya akan berdiri dan tidak melakukan apa-apa. Tapi jika ingin melakukan ini dengan keluarganya sendiri, dia tidak keberatan memberinya pelajaran. Aku hanya mengatakan ini kepadamu, 800.000 hilang, kamu dapat membawa ibu mertuamu keluar bersama. Manajer Glenn menyipitkan mata dengan jijik di wajahnya. Apakah orang ini sakit jiwa? Sepertinya orang bodoh, seperti sutra gantung, berani berpura-pura tinggi berada di sini. Jika Anda ingin berpura-pura memaksa, maka Anda akan menamparkan wajah Anda sendiri dengan keras. Bagaimanapun, manajer Glenn tidak terburu-buru. Kenzie, kamu tidak tahu malu. Ini bukan giliranmu untuk berbicara di sini, tolong minta maaf kepada manajer Glenn. Mulan Rantai tiba-tiba menjadi cemas. Dia bisa mendapatkan 30% kembali jika dia setuju, tetapi Kenzie, sampah yang terkutuk, tiba-tiba melompat keluar untuk mengganggu situasi dan menyinggung manajer Glenn. Mulan Rantai sangat marah sehingga dia benar-benar ingin melompat dan menamparkan Kenzie dengan keras. Ibu Panduwinata menyombongkan diri dan berkata dengan sinis, Mulan Rantai, lihat sampah ini di keluargamu. Ini lebih dari kegagalan. Berkat wajah keluarga Panduwinata, manajer Glenn bersedia diam-diam membuka pintu belakang untuk kita dan mengembalikan 30% yang dapat dianggap mengurangi beberapa kerugian. Tapi menantu rumahmu lebih buruk daripada pemborosan. Dia tidak hanya tidak bisa membantu, tetapi dia hanya bisa memperparah. Jika aku ibu mertua sampah ini, dia pasti sudah dibunuh olehku sejak lama. Aku sangat kesal. Ibu Panduwinata menghela nafas dengan munafik lagi. Aduh, menantumu yang kedua, dibandingkan dengan Panduwinataku, menantu keduamu itu seperti omong kosong. Kenzie tidak berdebat dengannya, tetapi mencibir di dalam hatinya. Wanita tua ini menginvestasikan total lebih dari 2 juta, tetapi dia hanya bisa mendapatkan kembali 30%. Dia masih berpuas diri seperti babi. Keluar dari sini. Mulan Rantai berteriak, menahan keinginan untuk menamparkan wajah Kenzie, dan kemudian dia buru-buru tersenyum, memohon kepada manajer Glenn, orang ini otaknya sakit. Kamu tidak perlu memperhatikan dia. Kamu tenang, kamu bisa memberiku 30% sesuai perjanjian itu. Yah, demi Panduwinata dan ibu mertua Panduwinata, saya akan memberi Anda 30% dari kesepakatan yang bagus. Manajer Glenn memandang Kenzie dan berkata dengan senyum muram, tapi orang ini berani bertindak di depan saya sekarang, yang membuat saya merasa tidak enak, jadi saya harus membiarkan dia berlutut dan meminta saya untuk memberinya beberapa tamparan. Ibu Panduwinata menyeringai dan menertawakan kemalangan, saya pikir sampah ini harus dipanggil untuk melompat dari gedung, bagaimanapun, tidak terlalu tinggi, dan itu pasti tidak akan membunuhnya. Di matanya yang mencibir, menyembunyikan jejak kecemburuan dan kebencian. Di masa lalu, setiap kali putranya Panduwinata dipermalukan di depan Kenzie, dia juga kehilangan muka. Hatinya tercekik sepanjang waktu, dan dia berharap Kenzie akan melompat dari gedung dan jatuh setengah mati. Pada saat ini, ponsel berdering, manajer Glenn mengeluarkan ponselnya dan meliriknya, dan segera dengan hormat seperti seorang cucu, memegangi ponselnya dan tersenyum seperti krisan. Halo, Lord Leopard, halo. Leopard Lord, Anda menelpon saya secara pribadi, apakah Anda ingin Glenn membantu Anda? Manajer Glenn menutup teleponnya dan mendengarkan, wajahnya berangsur-angsur menjadi pucat, dia menoleh untuk melihat Kenzie dengan tatapan di matanya penuh ketakutan. Dia diperingatkan oleh Leo Walnut dengan nada dingin di telepon, dan manajer Glenn sudah tahu bahwa pria bernama Kenzie yang berdiri di depannya sama sekali bukan sampah seperti kucing dan anjing, tetapi orang yang tidak bisa diprovokasi. Ibu Panduwinata tidak tahu apa yang didengar manajer Glenn di telepon. Melihat manajer Glenn menutup telepon, dia berdiri di sana dengan tercengang. Ibu Panduwinata berkerut beberapa langkah ke depan, dan menarik manajer Glenn untuk menyenangkannya. Dia tersenyum dan berkata, Manajer Glenn, meskipun sampah bernama Kenzie ini adalah saudara ipar Panduwinata, Anda tidak perlu memberinya muka. Jika orang ini berani tidak menghormati Anda, dia harus dihukum berat. Ibu Panduwinata, kata dia menatap Kenzie, penuh kemenangan. Kamu penyihir tua, aku akan memberi pelajaran padamu. Tanpa diduga, ketika Ibu Panduwinata menyeringai penuh kemenangan,
manajer Glenn tiba-tiba melompat seperti guntur dan menamparkan wajahnya dengan tamparan keras. Ibu Pandu Winata menangis sejadi-jadinya, dia dipukuli ke tanah, pusing, dan wajahnya bengkak. Mulan Rantai ketakutan dengan pemandangan yang tiba-tiba ini, tidak tahu apa yang terjadi. Dia melihat bahwa manajer Glenn langsung menjadi seperti cucu kura-kura, mengangguk dan membungkuk kepada Kenzi dengan senyum manis. "Maaf, Tuan Kenzi, saya buta dan tidak sopan kepada Tuan Kenzi barusan, adik Glenn minta maaf kepada Anda." Setelah berbicara, dia menamparkan dirinya sendiri 2 kali, dan kemudian tersenyum nakal. "Tuan Kenzi, apakah Anda pikir ini bagus, uang dari ibu mertua Anda, termasuk bunganya, saya akan segera mentransfernya kepada Anda." "Apa? Bahkan modal dan keuntungannya akan dikembalikan?" Ibu Pandu Winata sangat terkejut hingga bola matanya hampir melotot. Baru saja, dia hanya diberikan 30% dari hidup dan matinya. Mengapa angin tiba-tiba berubah? Mulan Rantai tampak bodoh, berkedip dan berkedip, benar-benar tersesat. Kenzi melihat penampilan manajer Glenn yang seperti pesek dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saya baru ingat bahwa Anda sepertinya ingin saya berlutut dan menamparkan saya beberapa kali. Apakah itu masalahnya?" Manajer Glenn mendengar ini. Wajah tersenyumnya menjadi lebih jelek daripada menangis. Dia mengerti arti kata-kata Kenzi. Jelas, dia tidak ingin melepaskannya, dan tidak mau menyerah. Tidak mungkin, peringatan Leo Walnut ditelepon. Manajer Glenn tidak berani mengabaikannya. Manajer Glenn hanyalah orang kecil, dan dia sama sekali tidak dapat menyinggung dewa besar seperti Kenzi. Dia berlutut dengan jujur, menangis dan menamparkan dirinya sendiri dengan keras. "Tuan Kenzi, saya salah, saya benar-benar salah, saya mohon, Anda orang besar, tidak peduli dengan peran kecil seperti saya." Kali ini, manajer Glenn tidak berani hanya berpura-pura. Dia memompa sangat keras, dan suara tamparan sangat keras. Dia dengan cepat wajahnya seperti kepala babi yang merah dan bengkak. "Cukup." Kenzi mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Orang seperti ini, menginjaknya akan membuat kakinya kotor. "Kembalikan uang hutang ibu mertuaku padanya." Ya, manajer Glenn hendak bersujud. Jika Kenzi bisa melepaskannya, dia sudah bersyukur. Tentu saja, 800.000 dana wealth management harus dikembalikan beserta pokok dan bunganya. Segera, manajer Glenn memeriksa, dan kemudian memulai transfer menggunakan ponselnya dengan pokok dan bunga. Mulan Rantai tidak bisa memahaminya sama sekali. Di mana orang ini Kenzi, mendapatkan wajah yang begitu besar, mengapa manajer Glenn tiba-tiba menjadi hormat dan takut padanya, seolah-olah dia telah melihat leluhurnya yang kembali hidup. Informasi transfer datang di ponsel. Mulan Rantai mengeluarkan ponsel dan melihatnya, membuka mulutnya lagi dalam sekejap dan tertawa. Melihat senyum serakah Mulan Rantai di wajahnya, Ibu Pandu Winata tahu betul bahwa uangnya telah dikembalikan dengan pokok dan bunga. Dia buru-buru datang ke Kenzi, matanya melebar, dan dia berkata dengan rakus, "Kenzi, aku tahu kamu memiliki banyak wajah. Manajer Glenn pasti telah membayar uang ibumu karena wajahmu. Jadi bantu bibi juga. Anda dapat memberitahu manajer Glenn dan membiarkannya menyelesaikan lebih dari 2 juta uang bibi, termasuk pokok dan bunganya." "Lebih dari 2 juta, bahkan bunganya?" Kenzi memandangnya dan mencibir. "Manajer Glenn, dengarkan baik-baik. Jika dia mau melompat dari balkon, Anda bisa membayar pokok dengan bunganya. Jika tidak, itu akan sesuai dengan aturan pembayaran. Dia akan berbagi sebanyak yang dapat dibagikan oleh kreditur lain, bahkan kalau perlu tidak sepeser pun." "Apa?" Ekspresi Ibu Pandu Winata stagnan, seolah-olah dia telah dipenuhi dengan kotoran, wajahnya memerah, dan itu menjadi sangat jelek. Bab 551. Kakak senior Ruby ingin berbelanja. Ketika Kenzi meninggalkan perusahaan manajemen kekayaan, Ibu Pandu Winata seperti wanita gila, berbaring di tanah menangis dan membuat masalah, dan akhirnya diseret oleh 2 penjaga keamanan yang dipanggil oleh manajer Glenn. Diperkirakan jalan terakhir Ibu Pandu Winata menuju penagihan utang hanya bisa seperti kreditur lainnya, menghadapi matahari yang terik dan memegang spanduk, menangis dan bertaruh di jalan setiap hari. Kenzi tidak terlalu peduli, dan pergi sendiri. Kenzi seharusnya puas dengan jumlah penuh dari dana manajemen kekayaan untuk uang keluarga Bliss, tetapi ketika dia melihat wajah ibu mertuanya yang tersenyum dan pamer kepada kreditur lain, entah kenapa, Kenzi merasa jijik di hatinya. Akan sangat bagus jika Mulan Rantai bukan ibu mertuanya, maka dia bisa menamparkan wajah bau wanita tua itu secara langsung. Di sore hari, Kenzi menerima telepon dari Lilia Ruby dan bertanya apakah dia punya waktu untuk pergi berbelanja dengannya. Kenzi tidak lagi menganggap Lilia Ruby sebagai guru perempuannya atau kakak perempuannya sendiri.
Sejak kejadian terakhir kali, Kenzie selalu merasa bahwa dia berhutang sesuatu pada Lilia Ruby, jadi dia tanpa sadar memandang Lilia Ruby sebagai wanitanya. Setelah menerima panggilan ini, Kenzie tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, dia punya waktu luang dalam 2 hari terakhir sebelum pergi ke ibu kota provinsi, jadi mari berbelanja dengan Lilia Ruby. Kenzie mengendarai motor listrik dan datang ke alun-alun komersial di daerah perkotaan yang ramai. Begitu motor listrik diparkir, Lilia Ruby datang dengan taksi. Lilia Ruby berdandan khusus hari ini, mengenakan rok pendek pembentuk tubuh berwarna kopi, tas berwarna aprikot, sepatu hak tinggi berwarna susu, rambut keriting panjang, payudara yang bangga, dan sepasang sutra hitam berserakan dengan indah. Dengan senyum menawan, dia berjalan dengan pinggang bergoyang, seperti dewi lembut dengan segala macam pesona. Ada banyak orang di jalan di alun-alun komersial, dan tiba-tiba ada seorang wanita muda yang seksi, cantik, dewasa berkeliaran, semua pria tanpa sadar melambat, menunjukkan mata yang terpesona. Beberapa pria bahkan diam-diam memandangi payudaranya yang bangga dan menelan liurnya secara diam-diam. Lilia Ruby mengabaikan mata mereka sama sekali, dengan senyum menawan, langsung pergi ke sisi Kenzie, dan memeluknya dengan penuh kasih sayang. Banyak orang yang lewat diam-diam terkejut. Pakaian pria itu biasa saja, bahkan sedikit kuno. Pada pandangan pertama, mereka tahu bahwa dia adalah sutra gantung dari kelas akar rumput, tetapi Dewi cantik itu benar-benar memeluknya dengan lembut. Adegan seperti itu benar-benar membuat orang cemburu, banyak pria yang lewat diam-diam seperti minum asam pantotena. Tuhan benar-benar buta, Dewi yang cantik kelas atas, mengapa dia harus menyukai akar rumput itu? Kenzie merasakan mata aneh di sekelilingnya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan batuk sedikit, menjaga jarak sedikit dari Lilia Ruby. Mungkin kamu terlalu mempesona. Kita sangat dekat satu sama lain, dan semua orang memperhatikan kita. Lilia Ruby jelas terbiasa dengan mata seperti ini yang datang dari mana-mana. Dia tertawa kecil, tetapi masih menyentuhnya dengan lembut. Dia menahannya dan berkata, tidak apa-apa, jika mereka suka menonton, biarkan mereka menontonnya. Kakak tidak malu, kamu laki-laki, kamu tidak perlu malu. Kenzie tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan senyum masam di hatinya. Apa yang ingin kamu beli, pakaian yang indah? Jika kamu melihat gaya yang kamu suka, belilah dan perlakukan aku. Kenzie dipegang oleh Lilia Ruby dan berkeliaran tanpa tujuan di mall. Lilia Ruby berjalan dan melihat ke segala arah. Meskipun melihat beberapa pakaian bagus, dia tahu itu mahal, jadi dia hanya melihatnya dengan santai dan tidak membelinya. Melihat ekspresinya, Kenzie mengambil inisiatif untuk berbicara dan berkata demikian. Lilia Ruby tersenyum santai, sebenarnya, ketika saya datang ke kota untuk berbelanja, saya tidak perlu membeli apapun. Selama Anda dapat menemani saya jalan-jalan, saya akan sangat senang. Kenzie dengan tersenyum berkata saat dia berjalan, pergi berbelanja dan tidak membeli sesuatu sepertinya tidak terlalu bagus. Ayo kita coba di toko fashion. Ini pertama kalinya aku pergi berbelanja denganmu, dan aku harus memberimu beberapa pakaian. Lupakan saja, pakaian di sini sangat mahal. Jika kamu ingin, kembalilah ke universitas suatu hari nanti. Ada juga banyak pakaian indah di kota, kamu dapat membeli satu untukku. Lilia Ruby tidak hanya lembut, tetapi juga perhatian, dia tidak tahu bahwa Kenzie sebenarnya adalah orang yang sangat kaya. Pria yang tidak mengungkapkan kekayaannya, dan hanya menganggapnya sebagai kelas sipil biasa, jadi dia tidak ingin dia menghabiskan uang dan menambah beban keuangannya. Hehe, sepertinya Lilia Ruby ada di depan. Saya pikir dia menemukan pacar yang tidak punya uang. Pakaian di sini mahal, jadi tidak berani mengeluarkan uang. Di belakang Kenzie dan Lilia Ruby, sebuah suara memekakan telinga terdengar. Wanita lain yang menggoda tertawa, dan seorang wanita mempesona dengan kecantikan berpakaian minim dengan tahi lalat hitam di wajahnya muncul dengan seorang pria gemuk berusia 30-an memegang tangannya. Melihat mereka berdua, wajah Lilia Ruby menjadi sedikit malu, dan dia berkata, Myrna Brown, Bos Yongki, Anda dan Anda berbelanja di sini juga? Tahun Lilia Ruby pertama kali kembali ke 4X, dia menyewa apartemen di luar, dan terjadi untuk bermitra dengan Myrna Brown. Jadi mereka berteman sebelumnya. Nama Bos Yongki adalah Yongki Cahyadi. Dia adalah seorang wiraswasta dengan temperamen romantis. Mengandalkan beberapa uang kecil, dia sering berhubungan dengan wanita di luar, dan Myrna Brown adalah kekasihnya. Ada hubungan segitiga yang memalukan di antara mereka bertiga. Sederhananya, Bos Yongki awalnya berhubungan dengan Myrna Brown, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Myrna Brown memiliki teman yang lebih cantik dan seksi yaitu Lilia Ruby,
dia ingin menjerat dan menggosoknya. Sayang Lilia Ruby itu tidak bisa dimakannya. Sebaliknya, dia memprovokasi seluruh tubuh dan menjatuhkan toples cuka. Jadi, perahu persahabatan antara ketiganya terbalik seperti ini. Melihat mereka berdua muncul secara bersamaan, Lilia Ruby tentu saja akan merasa malu, tidak tahu harus berbicara apa dengan mereka berdua. Namun, Myrna Brown sangat murah hati, seolah-olah tidak ada kerenggangan di hatinya. Dia melirik Lilia Ruby, lalu menatap Kenzie beberapa kali, dan berpura-pura genit. Oh, saudara Yongki, lihat, Lilia Ruby adalah mencari pacar wajah putih kecil yang tampan. Dia sengaja menggigit wajah putih kecil, sangat keras, menyeret ekornya sangat panjang, dan matanya penuh ejekan dan ejekan. Semua orang tahu apa arti wajah putih kecil, itu tidak lebih dari menertawakan kebutaan Lilia Ruby dan mencari seorang pria sampah. Bos Yongki juga sangat berpengetahuan, dia tertawa, lemak di wajahnya bergetar, seolah-olah dia menertawakan Lilia Ruby. Dan matanya, disengaja atau tidak, masih mencuri pandang ke dada Lilia Ruby yang menonjol, pinggang yang anggun, dan wajah yang menawan. Orang harus dibandingkan dengan orang, dan barang jelek harus dibuang. Dibandingkan dengan wajah Myrna Brown dengan tahi lalat hitam, wajah Lilia Ruby lebih halus dan sosoknya sangat luar biasa. Bos Yongki mulai merasa kesal diam-diam lagi. Dibandingkan dengan Lilia Ruby, Myrna Brown hanyalah sepotong rumput.